perkenalkan, kami dari Ranting Brigita. Saya mewakili teman-teman di Ranting Brigita bersama dengan Ibu Afra dan Olive. Kita akan bincang-bincang sedikit dan kita ingin menggali pengalaman pribadi Ibu Afra maupun pengalaman umumnya untuk jadi referensi sekaligus inspirasi untuk kita. Ya, saya perkenalkan Ibu Afra Syowardaya. Ya, biasa kita dengan akrab kita panggil Bu Afra ya Bu ya. Ya. Ibu Afra dilahirkan 6 Mei kira-kira 17 tahun yang lalu lah ya. Ya. Nah, Ibu Afra ini banyak sekali kegiatannya. Beliau juga aktivis sebagai katekis di KWI, kemudian di LDD juga ya Bu, di LDD KAJ, dan sudah kurang lebih 11 tahun lamanya Ibu bergabung di Atmajaya. Baik, tanpa memperpanjang karena sudah ada Ibu Afranya di sini, kita langsung aja tanya ke Ibu Afra ya. Ibu, dengan banyaknya pengalaman pelayanan Ibu yang selama ini sudah Ibu lakukan, kira-kira kita kepengen tahu ya Liv ya, Afra kecil itu dibentuknya di dalam lingkungan keluarga yang seperti apa sebetulnya Ibu? Boleh bagi kita. Baik, Dinda. Saya dilahirkan di Singkawang dari keluarga Tionghoa Totok, ya. Karena kakek saya sangat patriarki, sangat tanda petik kolot lah ya. Kakek saya nggak dengar roti. Sehingga dia tinggal bersama papa saya dan tentu dengan ibu saya ya. Jadi kami bertumbuh dalam pengawasan lebih kakek gitu ya. Karena kakek itu patriarki, maka kami terlebih perempuan lebih ketat dijaga. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh bersiul, apalagi manjat. Tapi semua itu saya langgar tuh. Tanpa setahu saya bisa atas di bumbungan atap gitu loh ya. Nah, dengan keketatan dari kakek ditambah mama saya tuh pendidikan Mandarin. Jadi dia mendidik kami benar-benar untuk pekerja domestik ya. Sedangkan papa saya, karena nenek saya anak asrama, jadi papa saya sejak kecil sudah dimasukkan ke asrama tuh, ke asrama umur 6 tahun. Jadi boleh dikatakan selama dia berpendidikan Belanda dia ada di asrama gitu. Karena itu papa saya moderat gitu loh ya, moderat, tidak pernah, dia juga tidak melarang, tidak pernah juga ada peraturan gitu loh. Jadi kami bebas. Begitu ke saya dari dua sisi itu, Linda. Oke. Nah, itu kan yang satu moderat ya Ibu ya, yang satunya lagi dalam tanda kutip tadi kolot ya Bu ya. Nah, menurut Ibu dua sisi itu sekarang ini manfaatnya apa tuh ke Bu Afra? Oh ya. Karena saya sejak kecil tuh dididik ibu untuk bekerja domestik ya. Domestik itu. Pokoknya yang jam tentang perempuan ya. Iya, pokoknya semua tentang perempuan. Saya umur 6 tahun sudah harus bangun jam 6 pagi buat kopi dengan takaran-takaran gitu ya. Masih naikin klik gitu ya. Ngepel segala macam. Jadi mama saya mendidik dengan ketat, semua pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan wanita gitu ya, dan harus bisa ya, harus bisa gitu, karena di rumah saya tidak pakai pembantu. Jadi semua pembagian kerja itu rumah tangga. Tapi kakak saya, abang saya itu merdeka, boleh bangun siang laki-laki. Jadi kami harus melayani, makan duluan semua, dia tinggal duduk yang utama dia. Ya, kayak bersama papa saya duduk di meja, kakek saya, kami perempuan semua melayani gitu ya. Nah, itu yang membentuk saya menjadi sangat fasih dengan pekerjaan rumah tangga. Ya, tidak kenal lelah, dan mungkin dari situ saya hobi masak gitu, hobi masak. Nah, itu yang terkonstruksi ya menjadi pribadi yang suka bekerja.
Nah, Ibu dari kalau saat ini kan kegiatan Ibu banyak tuh Bu ya, di KWI, di LDP, di Atmajaya. Itu kan hampir boleh dibilang seperti pekerja tetap ya Bu ya, pekerja tetap. Sementara di rumah ya Lid, dengan pengalaman domestik yang dibentuk dari Mama itu saat ini masih diterapkan juga Ibu di rumah. Iya. Saya selama bekerja pindah-pindah sih ya, tidak serentak. Pindah-pindah sudah lama saya tinggalkan KWI, sudah lama tinggalkan LDD. Ini barusan saya tinggalkan Tinggalkan juga Ibu. Mudah-mudahan kita nggak ditinggalkan ya Lid. Ini panutan kita loh, Iya. Ranting Brigita ini. Tapi selama bekerja 8 jam ya kalau kita karyawan tetap, pulang saya tetap mengerjakan domestik. Tidak. Di jalan kalau saya nyetir, saya cuma pikir menu apa, ya menu apa. Dan begitu pulang, tidak duduk, tidak berdiri, berdiri pasti tidak duduk. Langsung sudah mulai pekerjaan rumah. Dan saya merasa itu adalah konstruksi mama saya pada saya gitu loh. Sehingga saya tidak merasa Terbebani ya, Bu. iya, capek sih ya. Tapi berjalan dengan begitu saja ya. Iya, Karena sudah begitu terbiasa. saja. Tetapi tidak banyak perempuan begitu ya, Olis ya. Tidak banyak ya. Karena kalau perempuan yang lain kalau tidak menyadari bahwa itu ada dua peran publik, cari kerja, cari nafkah, dan domestik gitu ya. Tapi syukur saya punya suami, kenal ya suami saya. Baik kan? Baik, promosi. Ganteng lagi. Dia itu saya syukur sekali. Dia pulang, dia sama-sama seperti saya, publik, cari nafkah, pulang, dia domestik juga. Apalagi ketika saya habis sakit ya, sampai sekarang semua pekerjaan cuci pakaian, gantung, itu dia gitu loh. Jadi ada kolaborasi kerjasama Iya. yang baik ya. Iya, jadi tidak merasa ada pembagian, oh kalau pulang saya tidak istirahat, suami saya duduk tunggu kopi gitu ya. Enggak ya, dia juga sama gitu loh, nyapu, ngepel gitu. Itu yang saya rasakan. Tetapi tidak semua perempuan gitu ya. Belinda ya, Belinda ya. Ada yang Jadi beban ya. beban ya, jadi beban. Tidak bekerja, rasa bersalah. Di pekerjaan domestik, meskipun dia pulang dari publik, dia merasa wajib gitu ya, merasa wajib harus. Nah kodratnya perempuan ya itu gitu loh, nggak boleh. Tambah lagi kalau suami juga pikiran begitu. Iya. Suami berpikir saya memang pencari nafkah, pulang domestik tetap perempuan, ya kan? Padahal perempuan sudah keluar tuh cari nafkah, jadi barangkali ada yang istri gaji lebih tinggi, ya kan? Tetapi kalau laki-laki tidak berubah, dia pulang ke rumah, dia merada sebagai kepala, duduk, minum kopi, Minta dilayani. layani, anak-anak itu urusan ibu. Jadi dari mendidik, PR, apa saja itu adalah tetap perempuan. Nah pada saat itu kalau perempuan merasa beban, itu bukan peran ganda lagi, beban ganda. Jadi beban gitu, beban di luar, beban di dalam gitu, ya. Tapi untunglah sekarang ini berubah ya, kita mulai berubah. Saya kira mungkin Olive juga, Linda juga merasa. Takdir ya Lid. Jadi perubahan. kita udah lihat kalau Bu Afra ini dari mamanya begitu kuat ya, Ya. sehingga membentuk Ibu Afra yang sekarang. Pasti kita juga pengen tahu nih, dari ini dia Bu Afra, apa sih tokoh ya? Mungkin ada tokoh, si tokoh apa kita kah atau apa iya. gitu ya? Kita kira-kira orang kudus siapa nih Bu yang mengilhami? Nah, Yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi. Karena kita Katolik ya, namanya wanita Katolik. Pasti mestinya keimanan kita memberi konstruksi baru ya, nilai baru. Saya itu paling senang salah satu ya di kitab suci
selain beberapa Yesus terhadap perempuan yang lain itu saya senang, tetapi sehubungan dengan domestik publik itu saya sangat terinspirasi oleh kisah Yesus berkunjung ke Maria dan Marta ke rumahnya, ya. Ketika Maria berkunjung ke rumah Marta, apa saja ya? Bukan Yesus yang berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Ya, dia kakak berani kan? Dia kakak berani. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus berkunjung? Pada zaman itu perempuan kan nggak boleh duduk menerima tamu, apalagi itu nabi ya, tokoh besar. Sekarang aja masih kita bisa lihat kalau ada tamu, ibu-ibu kan di belakang, ya, nggak terima. Zaman dulu apalagi perempuan harus di belakang. Tetapi Maria yang mengenal Yesus begitu mendalam, dia merasa bebas dulu belidah, tidak terikat oleh konstruksi adat zaman itu, patriarki zaman itu. Perempuan harus belakang. Saya kira satu-satunya perempuan yang duduk dengan Yesus dan para murid tamu di situ, dia sendiri gitu loh. Dia sendiri, mungkin ya. Nah, dia itu dengan bebas, di depan Yesus dia merasa bebas. Bebas memilih menjadi dirinya sendiri. Nah, dia pilih duduk dekat Yesus dan mendengarkan Yesus. Ini masalah teks ini bagi saya bukanlah memilih doa, kontemplasi itu terbaik untuk saya ya. Tetapi bahwa Maria merasa dibebaskan dari semua nilai-nilai patriarki ketika dia berhadapan dengan Yesus. Yesus memberikan dia suatu pedoman, wawasan baru, yaitu sang pembebas. Dia bebas gitu. Makanya dia berani duduk di situ mendengarkan bersama-sama mendengarkan Yesus. Dia pilih, dia sendiri memilih. Dan Yesus memuji Maria bukan karena Maria memilih dia, tetapi Maria berani tampil sebagai dirinya sendiri, bebas. Dia pilih duduk mendengarkan Yesus. Itu pilihan. Baik Bu Aka, tadi kan sudah diceritakan Bu Aka terinspirasi dengan pilihan Maria untuk menunjukkan dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Nah sekarang ini kan kalau kita bawa di zaman kita sekarang nih Bu, ya perempuan bebas memilih pilihan hidupnya ya Bu ya. Ya, dari kalau kita dilahirkan di tahun 60-an, kalau Olive mungkin lebih muda ya Bu ya, di tahun 60-an dengan perempuan-perempuan sekarang di tahun 2020 ini Bu. Nah itu kan kita sebagai perempuan bebas memilih Bu. Kalau di kita dulu mungkin masih agak sedikit-sedikit terbawa, perempuan harus agak nomor 2 lah gitu ya Bu. Terus Ibu gimana sekarang? Ada perubahan Bu Linda, ada perubahan yang cukup signifikan 20 tahun atau 30 tahun belakangan ini ya. Tetapi lambat. Kita yang sudah terbantu oleh pendidikan, pekerjaan ya, lalu lebih banyak bergaul, ada perubahan ya, perubahan boleh memilih ya. Tidak seperti Marta yang terkonstruksi, bukan artinya kerja rumah tangga nggak baik, tetapi bahwa Marta itu terpaksa gitu loh, ikut keharusan itu. Jadi dia jengkel melihat adiknya yang begitu merdeka terhadap adat gitu ya. Nah, begitu juga perempuan sekarang tidak semua 20-30 tahun berubah, tetapi lambat. Coba perhatikan ya, yang tidak terdidik, yang masih kurang tidak bekerja dan sebagainya, itu konstruksi ini kuat sekali, masih kuat sekali. Jadi untuk seperti masa pandemi inilah yang paling parah ya, semua kerja di rumah ya, di rumah. Semua numpuk di rumah, suami istri numpuk di rumah. Tetapi pekerjaan beban dalam keluarga kalau tidak bagi dua, itu beban benar untuk perempuan. Beban ganda, Ya, lebih beran lagi. Dampingi anak belajar. Ya.
Kalau suami tidak mau dampingi, wah tuh masa pandemi ini Luar biasa ya. neraka untuk perempuan. Ya, cepet-cepet buat kopi, cepet-cepet ini, cepet banget. Kayak gasing gitu loh, lebih terbeban gitu loh. Nah, tetapi pasti ada blessing di pandemi itu, karena semua numpuk di rumah. Pasti banyak suami juga berpikir gitu loh, masa sih saya masih ongkang-ongkang gitu kan. Pasti banyak yang turun tangan ya Olive ya. Bagaimana dengan suamimu juga turun ya? Sangat ya, terbantu ya. Jadi mungkin ada perubahan di pandangan suami, ternyata rumah tangga itu kerjanya berat. Nggak ada berhentinya. Nggak ada. Kayaknya barusan cuci piring, cuci piring lagi. Ya. Barusan cuci piring, cuci lagi. Iya, lebih enak kerja di sekolah ya, kan gitu ya. Di rumah semua. Jadi keterpaksaan ini, ya, kondisi yang memaksa masa COVID ini bisa membawa perubahan lebih cepat, loh. Ya. Bisa membawa perubahan lebih cepat. Kalau kita lihat optimisnya ya, bagaimana suami bisa lihat, bagaimana kerjaan rumah, bagaimana ngurus anak, masa dia bisa ditetangan gitu. Ya. Anak berantakan kalau ada 3, kamu baru 1 ya, dua ya, dua. Jadi bisa menjadi pelerai sepanjang hari kita berkelas makan lagi. Jadi bisa ada perubahan. Keterpaksaan ini bisa membawa perubahan, ya, bisa blessing di situ ya, sehingga perubahan itu mudah-mudahan makin cepat ya, makin cepat orang melihat bahwa pekerjaan domestik itu juga bisa beban berat kalau dibebankan hanya pada istri gitu. Ya, jadi pada masa seperti ini orang bilang sebagai sesuatu yang jelek, ternyata ada sisi baiknya juga gitu. Ada sisi baiknya ya, ada positif, ada manfaatnya. Ya, ada wawasan baru yang dia lihat gitu loh. Mau gimana 24 jam terkurung di rumah. Pasti lihat, pasti turun tangan gitu loh. Nah, kalau ini bisa dikerjakan bareng-bareng, itu bisa diomongin, itu mungkin lebih cepat ya. malah menjadi satu media untuk kedekatan keluarga ya. Kedekatan keluarga, terlebih di pembagian peran domestik ini. Jadi mulai dibagi gitu loh, dibagi. Bukan tabu lah laki-laki kerja domestik. Bukan keharusan perempuan itu urus semuanya gitu ya. Oke, begitu. Ibu, tadi saya agak tergelitik ya Ibu ya, waktu Ibu bilang ada perubahan tapi agak lambat ya Bu, agak lambat, apalagi untuk perempuan-perempuan yang mungkin tinggal di daerah yang terisolasi atau mungkin pendidikannya masih hidup. Untuk kita yang maksudnya dikasih pilihan luar biasa ya Bu, itu blessing buat kita. Untuk mereka yang nggak punya pilihan itu gimana Bu sebaiknya? Memang harus ada gerakan penyadaran ya. Gerakan seperti gereja Katolik itu kan mulai kutupan-kutupan, ada penyetaraan. Tapi itu memang lambat. Bayangin itu ribuan tahun konstruksi itu. Ya, mereka terbentuk sekian puluh tahun ya. Udah wajib perempuan tuh hukumnya kodrat itu kerja masak nyuci gitu loh. Padahal kodrat perempuan sebenarnya tidak bisa dimiliki laki-laki ya. Itu melahirkan, menyusui gitu loh. Makanya tuh dibilang wanita itu multitask. Ya, multi itu yang disebut diterjemahkan beban ganda ya, berbagai itu. Sebenarnya Tapi apa perlu juga maksudnya dorongan dari pribadi perempuan itu untuk berubah gitu ya Bu? kalau dia tidak sadar, Iya. kalau nggak sadar nggak ada perubahan. Ya, jadi sebetulnya yang lebih poin itu keinginan dia untuk berubah dulu atau kesempatannya untuk berubah. Tergantung ya, perempuan yang kalau kurang terdidik dan sebagainya, yang wawasannya belum terbuka, itu harus digerakkan dari luar, Tetapi karena sekarang media ya, media itu semua orang punya HP, semua bisa nonton dan sebagainya, mungkin itu menolong wawasan itu berubah. Tetapi mesti ditolong dari luar gitu ya, mau menyadarkan dia.
Kita ini bersyukur ya, Li, kita bisa sebagai perempuan-perempuan bisa duduk ya Bu, ngobrol, bahkan duduknya ada di kafe Kopi dingin ya, di kopi dingin. Kebetulan ownernya salah satu anggota kita juga ya, puji Tuhan. Nah Ibu, setelah ngobrol panjang lebar nih, kira-kira Olive pengen nanya apa? Wah, kalau saya sangat terinspirasi ya. Inspirasi saya nih. Jadi menurut Ibu saat ini kita sebagai wanita dengan kondisi seperti ini harus tetap maju terus ya. Iya, harus maju. Tadi saya sambil cuci piring ya, saya masih berpikir persiapan ini. Saya merasa begini, saya sudah terbentuk sangat menyenangi pekerjaan domestik, ya. Tetapi penghayatan baru apa dari Martha dan Maria? Saya berperan sebagai Martha, banyak sekali peran sebagai Martha. Lalu saya terinspirasi, saya tetap bisa memilih Martha, tapi spiritualitasnya Maria. Artinya, saya mengerjakan domestik. Mungkin ibu-ibu yang lain juga bisa berpikir, senang mengerjakan domestik sebagai pilihan, bukan keharusan. Saya bekerja karena saya senang. Kalau saya capek, saya letih, saya nggak suka, saya boleh break, ya, boleh secara break, secara bebas break. Jadi saya bekerja domestik, tapi spiritualitasnya Maria. Saya bebas memilih. Nah, itulah yang harus bebas dari diri kita, ya. Jangan merasa bersalah ketika tidak bisa masak, sudah demam tinggi, ya. Tetap berhak untuk istirahat. Bu, nggak bisa masaknya cuma bolehnya kalau demam tinggi Bu. Kalau kita lagi nggak mood boleh juga kan Bu? Boleh, Ya. boleh keluar. Di saat itu kita boleh sebagai Boleh Maria. keluar. Tapi kita punya suami yang membebaskan ya. Ya, itu kita puji Tuhan banget ya, Liv ya. Kita Tapi punya banyak suami yang enggak loh ya. Ya. Banyak enggak. Menurut saya ya, makin tinggi suami, makin kaya, makin berposisi, itu bisa jadi apresiasinya makin tinggi juga loh. Makin kental loh. Jadi kita yang sedang-sedang saja. Menyenangkan sekali gitu loh. Iya, iya. Ya. Oke. Baik, ini inspirasi baru ya, Liv ya. Nggak ada ruginya deh ngobrol-ngobrol sama Bu Afra. Jadi kita bisa sebagai Martha, tetapi juga bisa dengan senang hati sebagai Maria. Spiritnya Maria ya. Ya, Spiritnya Maria. Ya, Bebas memilih. Ibu, pertanyaan terakhir. Pesan-pesan apa yang kira-kira Ibu mau bekalin ke kita nih Bu, generasi-generasi muda? Generasi zaman now kan. Ya, Zaman now. khususnya untuk perempuan Untuk- Katolik ya Bu ya. Untuk PK ya. Ya, Untuk PK. Kalau ibu-ibu menyenangi domestik itu sah-sah saja, baik-baik saja, sangat menyenangkan. Ibu-ibu terkonstruksi cepat melayani, itu bagus. Patriarki, nggak apa-apa, melayani apa namanya dalam arti saya sudah senang dengan pekerjaan domestik, tidak masalah. Jangan lalu mau kesetaraan, nggak mau buka pagar ketika mobil suami masuk. Atau apa-apa sudah tidak mau lagi, karena itu adalah menjadi ungkapan kasih sayang. Kalau tidak ada ungkapan kasih sayang, saya nggak mau lagi buat kopi untuk suami saya. Dengan apakah saya mencintai suami saya? Boleh dong, boleh kan? Bahwa saya membuat kopi bukan wajib karena dia kepala, tapi saya menyayangi dia, mau menyenangi dia. Begitu juga saya juga punya hak yang sama gitu loh. Mudah-mudahan suami berubah, mengambilkan teh manis. kalau diminta Bu. Tidak diminta pun harusnya boleh melayani ya. Itu betapa indahnya kesetaraan dalam rumah tangga. Mengasihi dengan sepenuh hati, tidak disikat-sikat gitu ya. Untuk ibu-ibu tetap jadi perempuan yang terkonstruksi, kita yang terkonstruksi melayani kerja rumah tangga, suka buat kue, suka menyenangkan orang, lalu kemudian berkorban sendiri makan yang jelek. Iya. Tawan No problem, nggak ada masalah, asal dilakukan dengan hati sayang, dengan pilihan bebas. Kalau saya nggak terpaksa loh, gitu.
melakukan itu. Tetapi suami saya harap berubah juga. Jangan kalau ada makan dia yang besar-besar, ceker kasih. Kecuali kamu senang ceker. Gitu ya. Jadi merdeka, menyayangi, saling menyayangi, laki-laki harus berubah, perempuan harus berubah. Kalau tidak itu neraka, jadi neraka. Sesuai kebutuhan zaman ya. Iya, kalau suami PHK gimana? Apa dia ongkang-ongkang di rumah, ya kan? Jadi harus fleksibel. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada mereka ya. Terima kasih juga untuk Bu Afra dan Olive yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman wanita Katolik di luar sana. Mudah-mudahan tema kecil ini bisa jadi inspirasi, semangat, dan juga energi baru ya Bu, supaya kita sebagai wanita-wanita bisa bekerja domestik dan juga bisa bekerja di luar dengan sukacita ya Bu ya. Baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Silakan. Ya.